Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di awal perdana kita ya untuk perkuliahan teknologi internet Universitas Telkom hari ini, kita mulai ya. Dengan saya mungkin sudah pada kenal ya. Untuk pengabsenan jangan sampai ketinggalan karena secara online ya. Saya tidak bisa menginput secara manual. Kemudian untuk nanti secara mengenai perkuliahan di kelas saya ini nanti akan saya jelaskan, dan juga kontrak kuliahnya seperti apa, pengumpulan materi di mana dan lain sebagainya nanti akan saya jelaskan. Oke, saya ucapkan juga baru libur panjang ya, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Kuliah segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang untuk segera bergabung. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk mata kuliahnya adalah Teknologi Internet Universitas Telkom. Hari ini mengenai yang akan saya jelaskan adalah pendahuluan internet nanti ya, dan juga kontrak kuliah tentunya, tata cara ikut perkuliahan di kelas teknologi internet yang dengan diampu saya sendiri ya. Nama saya Nur Rahman. Mungkin sudah ada yang kenal ya, atau yang belum biar kenal ya. Karena ini adalah kuliah perdana ya, tapi tetap saya berikan materi karena materinya sudah ada untuk silabus mengenai tersebut ya. Jadi nanti tetap saya berikan teori dengan catatan santai kita ya. Oke, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu ya. Kita lihat kontrak kuliah kita ya. Untuk mata kuliahnya adalah teknologi internet.
semester 5 ya kalian ya, kemudian pengampus saya sendiri, email saya, kemudian WA saya. Kalau ada masalah mengenai perkuliahan mungkin bisa japri ke saya, boleh ya, langsung ke kontak WA saya. Nah, untuk penilaian akhir mungkin sama dengan perkuliahan lain ya, ada absensi, kemudian ada tugas berapa persen, UTS dan UAS. Nah, ini saya berikan maksimal alpanya 4 kali ya. Untuk melebihi itu nanti tidak bisa mengikuti ujian, konsekuensi daripada kontrak kuliah yang sudah kita buat bersama ya tentunya ya. Untuk absensi 50%, kemudian untuk tugas 20%, dan UTS dan UAS nanti saya berikan nilai 30%. Jadi nanti saya olah antara absensi, tugas, dan UTS dan UAS, nanti saya olah, baru nanti akan dimunculkan nilai untuk kalian. Perlu diingat maksimal alpha 4 kali ya, melebihi itu nanti mohon maaf tidak bisa mengikuti ujian ya, sesuai dengan konsekuensi yang kita buat untuk kontrak kuliah hari ini dalam mata kuliah teknologi internet. Oke, seperti itu ya untuk mengenai kontrak kuliah. Kemudian nanti juga kalian bisa subscribe ke channel saya ya, ada Stekom Nur Rahman NRM, untuk memudahkan dalam online. Semisal saya memberikan sebuah perkuliahan, nanti tentunya ada notifikasi ya, oh ternyata saya hari ini ada kuliah Pak Nur misalkan ya. Nah kalau tidak ya, saya tidak memaksa untuk subscribe, yang terpenting adalah kalian tahu ya, channel saya untuk pembelajarannya di YouTube itu ada ya, ada Stekom Nur Rahman NRM. Nanti bisa kalian kalau berkenan ya, untuk memudahkan mungkin bisa di subscribe, atau tidak juga tidak apa-apa. Nah untuk tugas dan materi bisa dikirim atau di download di forum kita nanti di Classroom ya. Nah di sini sudah ada kodenya, silahkan kalian join ya, tinggal join saja, nanti bisa otomatis sudah ikut ruang atau forum untuk kelas kita dalam perkuliahan teknologi internet ini. Ini ada kodenya ya, ada A7I7KIH. Silahkan dicatat, silahkan langsung join ya, biar nanti segala sesuatunya sudah saya informasikan di Classroom. Jadi kalian tidak perlu mengirim email ya, karena email menumpuk, nanti saya yang bingung, tidak ada ruang tersendiri. Kalau di Classroom ini saya buatkan ruang masing-masing per mata kuliah ya, jadi tidak campur. Jadi nanti yang tidak bergabung, tidak join ya, itu apa namanya, konsekuensinya tidak bisa mengikuti informasi selama perkuliahannya, karena nanti pengumpulan juga saya berikan di Classroom. Yang tidak mengumpulkan tentunya tidak akan mendapatkan nilai, seperti itu ya. Ini karena di perkuliahan awal sudah saya jelaskan, berapa kodenya sudah saya tampilkan. Jadi yang saya harapkan nanti tidak ada yang menanyakan kalau mau pengumpulan tugas atau UTS atau UAS, nanya ke saya, Pak kodenya berapa, berarti kalian tidak mengikuti perkuliahan saya, seperti itu ya. Jadi tidak akan saya jawab, mungkin seperti itu. Perlu kalian ingat ya. Oke, sudah paham ya mengenai channel saya dan forum kita Classroom untuk pengumpulan segala sesuatu ataupun informasi mengenai perkuliahan teknologi internet ini. Saya kemas di saya kemas di Classroom. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita langsung ke materi saja ya, karena memang materinya sudah saya buat menjadi 14 pertemuan ya. Jadi hari ini tetap mendapatkan materi, tidak hanya untuk perkenalan saja. Oke, kita langsung ke materi. Yang pertama adalah istilah internet. Nah, internet ini karena kita mata kuliahnya adalah teknologi internet, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu ya, apa itu internet. Nah, internet ini berasal dari kata interconnection networking. Internet hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia atau jaringan komputer global ya. Nah, dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lainnya yang tentunya kalian juga setiap hari menggunakan ya. Misalkan menggunakan smartphone maupun PC laptop kalian gunakan
menggunakan untuk internet itu tentunya kalian sudah menggunakan di tiap harinya ya. Yang jelas untuk smartphone tentunya kalian sudah bukan hampir ya, pastinya ya setiap hari menggunakannya. Untuk istilah yang kedua ada sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia untuk menaik internet ya. Komputer dan jaringan terhubung secara langsung maupun tidak langsung ke beberapa jalur utama yang disebut internet backbone dan dibedakan satu dengan yang lainnya menggunakan unique name yang biasa disebut dengan alamat IP ya. 32 bit ada 64 bit. Jadi IP ini adalah sebagai alamat ya. Alamat yang atau unique name-nya. Komputer dan jaringan dengan berbagai platform mempunyai perbedaan dan ciri khas masing-masing. Ada Unix, Linux, Windows, Mac, dan lain-lain. Bertukar informasi dengan sebuah protokol standar yang dikenal dengan nama TCP/IP Transmission Control Protocol Internet Protocol. TCP/IP ini tersusun atas 4 layer. Ada network, akses internet, dan host-to-host, transport, dan application. Yang masing-masing memiliki protokolnya sendiri-sendiri. Komputer jaringan ini adalah berbagai platform yang punya perbedaan ya. Jadi ada yang mungkin kalian menggunakan Linux atau Windows ya. Itu nanti ada ciri khas masing-masing di dalam penggunaan di dunia internet. Kemudian bisa melakukan apa dengan internet? Nah, ini mungkin bagi orang awam yang tidak mengikut ataupun menggunakan internet itu mereka akan bertanya seperti itu ya. Nah, untuk apa saja? Bisa untuk browsing atau surfing ya. Segala macam sesuatunya sekarang sudah ada di internet. Jadi mau nyari apa saja saya rasa ada ya. Ada juga yang membaca berita ya, banyak liputan Detikcom dan lain sebagainya. Sekarang tidak untuk koran digital pun sudah ada ya. Jadi kalau kalian tidak ingin membeli koran ya silakan bisa membaca koran di internet. Nah, jadi semuanya ada yang saya katakan tadi ya, hampir semua. Untuk mendapatkan software untuk download ya, semuanya juga ada. Ada berbelanja, tentunya kalian yang sering berbelanja online ya, itu juga menggunakan internet, jaringan internet ya. Melihat TV juga bisa melakukan internet, radio dan mendengar musik itu semuanya ada. Jadi tentunya paham ya, bisa apa dengan internet. Ini banyak sekali untuk kegunaan daripada internet. Ada main game, komunikasi online jarak jauh ya, ada VoIP ataupun misalkan kalian juga teleponan, kemudian video callan. Sekarang kan ada ya untuk chatting juga, berkirim surat atau dokumen, email dan lain sebagainya ya. Itu bisa semua tentunya dengan menggunakan internet. Dalam bekerja, dalam bermain game misalkan ataupun bermain chatting dan lain sebagainya itu kan juga menggunakan internet ya. Untuk zaman sekarang itu internet saya rasa tidak menjadi hal yang aneh ataupun yang asing ya, karena hampir bisa dikatakan untuk anak kecil saja belum sekolah saja sudah tahu internet. Itulah perkembangan zaman ya. Mungkin pada zaman dulu belum seperti saat sekarang. Tapi untuk saat sekarang ini saya rasa sudah terlalu canggih ya untuk internet. Untuk pengertian dari internet sendiri ya, ada dari segi ilmu pengetahuan. Internet merupakan sebuah perpustakaan besar yang terdapat jutaan bahkan miliaran informasi atau data yang berupa teks, grafik, audio maupun animasi dan lain sebagainya. Nah, orang bisa berkunjung ke perpustakaan tersebut kapan saja dan dari mana saja karena memang sudah dikemas dalam satu kesatuan di dalam suatu internet ya. Mau nyari web misalkan jual beli ada, kemudian untuk web perpustakaan ada, untuk web atau misalkan untuk YouTube juga ada dan lain sebagainya. Itu dari segi ilmu pengetahuan. Kalau dari segi komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efisien dan efektif untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh maupun di dalam lingkungan perkantoran. Jadi sekarang bisa secara cepat ya, tidak perlu kita harus meminta file ini kemudian dipindahkan melalui flash disk, itu tidak, kita bisa saling bertukar atau berkirim file itu secara cepat dengan menggunakan internet, misalkan dengan email ataupun yang lainnya ya. Nah, koneksi internet ini berbagai macam ya. Ada new server, mail server,
Nah, di sini ya bisa kita lihat ada PC Home ISP-nya untuk sampai ke PC kita ya. Ini mengirim apanya ya, newsgroup, email, webpage dan lain sebagainya. Nah, untuk koneksi internet dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini digunakan melalui protokol TCP/IP tadi, yaitu Transmission Control Protocol, bertugas memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar. Sedangkan IP, Internet Protocol, adalah yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. Jadi semacam alamat ya, Internet Protocol ini. Dan TCP ini adalah memastikan dia semua hubungan bekerja dengan benar dengan alamat tersebut, yaitu IP. Dan TCP atau IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik dalam mengisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat digunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data. Perkembangan teknologi ini bisa kita lihat sampai tahun 2000 saja sudah sangat melejit ya, apalagi sekarang sudah 2022 ya. Tentunya akan lebih banyak lagi. Untuk perkembangannya lebih tetap selalu ke atas ya, karena perkembangan teknologi semakin maju untuk saat ini. Kemampuan meningkat 2 kali setiap 18 bulan ya. Kecepatan meningkat, harga persatuan volume dan kecepatan makin murah. Nah, itulah semakin canggih, tapi untuk kecepatannya harga persatuan volumenya itu dia semakin murah. Karena apa? Perkembangan teknologi dari internet sendiri. Nah, untuk sejarahnya, pada awalnya internet merupakan suatu jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika pada 1960-an melalui proyek ARPA, Advanced Research Project Agency, yang disebut ARPANET. Dibentuk 69 dan dikenal Oktober 72. Nah, ini ARPANET ini dibentuk secara khusus oleh 4 universitas besar di Amerika. Ada Stanford, University California, di Santa Barbara, Los Angeles, dan University of Utah. Mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis unik kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Nah, ini pada awalnya seperti itu. Karena pada tahun 81 jumlah komputer bergabung dalam ARPANET adalah 213 komputer. Kemudian di tahun 86 bertambah menjadi 2308 komputer dan 1,5 juta komputer pada tahun 93. Itu pada awal sejarahnya. Nah, proyek percobaan tersebut akhirnya dilanjutkan dan dibiayai oleh NSF, National Science Foundation. Suatu berbagai ilmu pengetahuan seperti LIPI di Indonesia ya. NSF ini lalu mengubah nama jaringan ARPANET menjadi NSFNet, di mana backbone-nya memiliki kecepatan tinggi yang dihubungkan komputer-komputer yang ada di universitas dan lembaga penelitian internasional di Amerika. Dan baru setelah itu pemerintah Amerika Serikat memberikan izin ke arah komersial. Jadi awalnya itu bukan dikomersilkan ya, ternyata untuk suatu komunikasi di lingkungan kerja saja ataupun hanya beberapa universitas. Akan tetapi ternyata sampai sekarang ini bisa dikatakan internet itu malah lebih ke komersil ya. Jelaslah bahwa awalnya internet dikenal sebagai satu wadah bagi para peneliti untuk saling bertukar informasi yang kemudian dilakukan oleh perusahaan komersil sebagai sarana bisnis mereka. Nah, itu ternyata sejarahnya seperti itu ya. Mungkin ada yang belum tahu ya. Kalau sudah tahu ya syukur untuk mengingat kembali. Nah, saat ini pengguna internet tersebar di seluruh dunia dengan jumlah mencapai lebih dari 250 juta orang, bahkan beratus miliar mungkin untuk saat ini ya. Syarat koneksi internet ini adalah komputer dan hard disk. Modem ya tentunya adalah alat yang memungkinkan komputer Anda untuk berbicara dengan komputer lain melalui kabel telepon. Nah, modem ini berasal dari kata modulasi, yang diartikan sebagai proses perubahan denyut elektronis dan komputer menjadi suara atau audio sehingga dapat dikirim lewat telepon. Ini awal dari modem untuk teleponnya. Kemudian telepon modem merupakan ke telepon untuk melakukan tugasnya. Nah, ini sebagai alat untuk pengkomunikasiannya. Kecepatan modem sangat berpengaruh terhadap rekening telepon yang modem ini adalah sebagai penyedianya, kemudian telepon untuk alatnya. Kemudian ada software internet untuk mengakses web ya. Kalau kalian menggunakan internet tentunya ada menggunakan Yahoo
ada Internet Explorer, kemudian ada Chrome ya, ada Mozilla dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai softwarenya. Internet Service Provider. Nah, ini adalah perusahaan yang menawarkan jasa pelayanan kepada Anda untuk berhubungan dengan internet. Banyak sekali pada saat sekarang ini ya, untuk provider di GSM maupun yang lain, atau provider internet terbesar itu juga banyak ya, ada Telkom dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai provider ya. ISP akan mengurus data-data yang diperlukan untuk berhubungan dengan internet, termasuk biaya SLCC koneksi tersebut. Saat ini Telkom menyediakan fasilitas Telkomnet Instan yang bersifat semi ISP, di mana kita bisa mengakses internet melalui Telkom tanpa harus berlangganan ke ISP tertentu. Biaya pemakaian dihitung berdasarkan menit pemakaian. Saat ini hanya biaya produk. Nah, ini untuk dari Telkom untuk telepon pada zaman dulu ya, karena memang dulu ada yang bisa dikatakan untuk komunikasi telepon itu menggunakan seperti halnya martel ya dulu ya. Kalau sekarang tidak ada karena perkembangan zaman yang semakin canggih, itu tidak perlu ke wartel, tapi kita bisa berkomunikasi lebih dibanding untuk wartel yang dulu untuk hanya telepon saja. Ada URL, setiap halaman dan situs dalam www memiliki alamat yang unik dan khas yang disebut sebagai URL. Universal Resource Locator file mempunyai bentuk dasar protokol, host name, file name, contoh URL salah satu situs web. Ada www.pvu3.com index htm. Nah, protokol adalah suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau manipulasi data, atau HTTP ya. Text Transfer Protocol adalah suatu protokol internet yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. Nah, host adalah alat yang memiliki internet protokol atau IP-nya, alamat ya. Nah, address di suatu network TCP/IP atau internet. Alamat device tersebut dapat berupa komputer, router, antena, modem, printer. Misal IP address jalan telkom adalah 202.134.0.155. Nah, ini mempunyai makna tersendiri. Nah, untuk domain, masalah untuk mempermudah pengelolaan server internet menggunakan sistem penamaan. Sistem penamaan tersebut dikenal sebagai domain name system. Mungkin sering dengar ya. Untuk kom itu ternyata apa? Untuk organisasi nasional, sosial maaf. Edu adalah lembaga pendidikan, gov adalah pemerintahan, governmentnya, militer, dan net ini adalah untuk provider internet, misalkan Telkomnet. ORG adalah untuk organisasi umum, INT organisasi internasional, AU adalah organisasi komputer di Australia. Kemudian untuk CA org komputer di Kanada ya, CH di Swiss, ID ORG adalah Indonesia, US Amerika, CP Jepang, UK ini adalah di Inggris dan sebagainya, banyak lagi ya. Ini domain contoh kecilnya seperti itu. Nah, ini ada sedikit latihan untuk pertemuan awal ini ya, biar lebih paham mungkin ya, untuk pemahaman penambahan materi yang dari saya. Carilah pengertian dari istilah-istilah berikutnya. Ada web, email, news group, FTP, VWW. Nah, ini silahkan dicari semuanya yang sudah ada di sini. Ini untuk pendukung saja, sebagai pengembangan, sedikit pengembangan ya, biar kalian benar-benar mencari dan mengingatnya. Nanti bisa disimpan ya, nanti sewaktu saya minta bisa dikumpulkan. Ini sangat mudah ya, sekarang internet kan serba canggih, jadi tidak perlu khawatir untuk itu. Selesai ya untuk pertemuan hari ini, saya rasa cukup. Sudah saya jelaskan mengenai perkuliahan ini, kemudian kontrak kuliah untuk mengenai internet dasar ya, awal sejarah dan lain sebagainya. Saya rasa cukup ya, nanti bisa kalian kerjakan untuk latihan ini ya. Latihan ini biar kalian lebih tahu saja ya, untuk tujuannya saya tidak harus dikumpulkan sekarang, yang terpenting dibuat dan disimpan. Nanti sewaktu saya minta, misalkan pas waktu UTS, itu bisa dikumpulkan semua di classroom. Seperti itu ya. Nanti mengenai perkuliahan, kontrak dan lain sebagainya, apabila ada yang
masih bingung atau perlu dipertanyakan, silakan dipertanyakan ke saya, atau bisa langsung japri ya. Nanti bisa informasikan apa yang memang belum kalian pahami mengenai perkuliahan teknologi internet ini. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua ya, bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan mengenai internet tersebut. Terima kasih saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.